masih kecil, masih baby. Masih baby ya Bu ya. Di ini cuma jadi bingung gitu ya, takut. Sampai kemarin susah tidur karena takut kalau anaknya kena. Gitu Bu. Gitu ya. Gimana cara ngatasinya? Karena kan kalau sayanya takut jadi susah tidur, juga jadi produksi ASINya jadi berkurang. Iya Bu, iya. Masih baby ya Bu, balita ya Bu ya. Iya masih setahun. Oke. Ibu, selama ini Ibu sudah ngapain aja? Apakah anjuran pemerintah sudah dilaksanakan? Seperti mencuci tangan gitu, bersih. Seperti physical distancing sudah dilakukan, menjaga jarak gitu, dan stay home, selalu di rumah saja Bu. Iya, saya mah sama anak-anak di rumah, tapi kan suami masih ya ada kalanya masih ada kerjaan yang harus keluar gitu. Harus diselesaikan ya Bu ya. Itu sudah tahu Bu, sebetulnya Ibu sudah tahu cara mengatasinya ya. Gitu Bu. Oke, terima kasih banyak ya Bu ya. Ya. Saya udah ngerti sekarang berarti. Seperti inilah saudara situasi dan suasana penerimaan telepon dari klien untuk konsultasi psikologi online yang diselenggarakan oleh Himpunan Psikologi Indonesia. Saat ini saya berada di sekretariat sementara, tepatnya di rumah Ketua Himpunan Psikologi Indonesia, mengingat himbauan dari pemerintah untuk bekerja dari rumah atau work from home dan physical distancing. Nah, di sini sudah terdaftar ada beberapa puluh psikolog yang terdaftar dalam Himpunan Psikologi Indonesia. Ini mereka memberikan layanan psikologi konsultasi online, dan di sini saya berada di rumah Ketua Himpunan Psikologi Indonesia. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Ois dari Ketua HIMSI. Ini kita akan mengetahui sebenarnya Pak, ini apa sih awal mulanya tercetus ide untuk membuka layanan konsultasi psikologi online ini? Baik. Awalnya sebetulnya kekhawatiran diri ya. Jadi begitu maraknya berita, banyak korban, kecemasan di masyarakat, kemudian video-video yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Justru ini sebetulnya kalau kami biarkan itu akan membentuk sebuah traumatik secondary, sehingga kami pengurus berinisiasi untuk mencetuskan, menawarkan anggota kita yang ada sekitar 1.500, kita tawarkan itu hanya 8 jam ya, kita tawarkan pada mereka, kita bikin flyer, kemudian kita ingin kontribusi ya, intinya kita ingin kontribusi menjadi bagian dari pemerintah ya, secara gratis kita berikan layanan online kepada masyarakat umum ya. Mungkin boleh dijelaskan Pak, seperti apa konsep ini dari peneleponnya? Harus menelpon ke satu call center terlebih dahulu, baru nanti diarahkan ke nomor-nomor psikolog, atau seperti apa? Dan ada berapa jumlah psikolog yang sudah terdaftar, kemudian jam-jamnya seperti apa? Baik, jamnya memang kita buat mulai jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Kemudian yang kedua ada ratusan psikolog, tetapi kita batasi karena flyernya nggak cukup. Jadi batch pertama ini memang ada sekitar 60 ya, 60 orang. Kemudian bagaimana caranya? Karena kita emergensi, memang kita hanya berikan ketentuan mereka untuk mengisi nama, alamat, dan tentunya nomor WA ya, karena mereka akan telepon nomor WA. Memang kita tidak menggunakan call center supaya mengurangi birokrasi ya, supaya mereka bisa langsung telepon. Meskipun dengan cara begitu banyak mereka yang bisa telepon berkali-kali. Ya, saya pernah dapat telepon jam 12 malam, meskipun itu bukan jam layanan, pernah dapat telepon jam 4 pagi, tetapi kita layani karena memang niat kita di awal ini emergency call. Ini rencananya akan dibuka sampai kapan untuk layanan psikologi ini? Sementara ini kita nggak bisa bilang sampai kapan, tapi ya tak terbatas lah ya, sepanjang teman-teman berkenan,
posisi kondisinya masih memang belum stabil, bisa jadi sampai Lebaran atau habis Lebaran, kita nggak tahu. Tapi sepanjang teman-teman juga posisinya masih WFH dan mereka berkenan, mereka enjoy, ya kita jalan terus. Oke, baik, terima kasih Pak Wis atas waktunya. Nah, saudara, memang ada sekitar 60 psikologi untuk batch pertama ini yang tergabung untuk memberikan layanan psikologi online. Namun nanti berikutnya batch kedua pastinya akan dibuka karena cukup banyak psikolog di Jawa Tengah juga terutama yang tertarik untuk memberikan layanan konsultasi online ini. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu psikolog yang ini juga memberikan layanan secara online, Bu Okta. Apa kabar Bu Okta? Bu Okta, mungkin boleh diceritakan pengalamannya bagaimana dalam melayani penelpon atau klien-klien ini, kemudian apakah kira-kira keluhan mereka ini rata-rata kenapa? Oke, hari pertama kami baru membuka layanan psikologi online, Himsi wilayah Jawa Tengah membuka. Hari pertama saya mendapat 6 penelpon, rata-rata yang mereka keluhkan adalah khawatir, panik, wajar ya. Semua orang mengalami hal itu. Wajar panik dan sampai ada yang muncul namanya psikosomatis. Psikosomatis itu adalah gejala-gejala yang dirasakan fisik karena ada rasa panik, cemas seperti misalkan nyeri, sakit kepala, terus keringat dingin, jantung berdebar-debar. Bahkan sebenarnya dia itu tidak apa-apa, tapi karena mikir takut batuk akhirnya batuk gitu. Tapi kalau misalkan kondisi dia enjoy, batuknya itu nggak ada gitu. Itu namanya psikosomatis, seperti itu. Bagi Anda saudara yang merasa mungkin khawatir atau panik dan memerlukan bantuan psikolog, bisa langsung menelpon ke nomor-nomor yang ini sudah ada banyak juga di sosial media dan dipastikan bahwa ini konsultasi aman dan juga gratis. Reda Pulpi, Gina Wirana, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.